Sebagai pembicara pertama nanti akan kami tampilkan Dr. Adityo Sulistyo, SPPD. Kita sama-sama maklum bahwa perkembangan tata laksana COVID-19 masih mengalami perubahan. Dan perkembangannya sampai saat ini banyak hal yang baru yang ditemukan oleh para peneliti berdasarkan bukti hasil penelitian dalam upaya menemukan tata laksana yang paling tepat terhadap infeksi COVID ini. Untuk itu mari kita sama-sama mengikuti pemaparan materi dengan judul Current Evidence-Based Clinical Management for COVID-19 oleh Dr. Adityo Sulistyo. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Adityo Sulistyo, SPPD, KPTI Finasim, jabatan saat ini lektor golongan 3C. Riwayat pendidikan formalnya lulus FKUI tahun 2005. Tahun 2011 beliau lulus program pendidikan spesialis penyakit dalam FKUI. 2016 beliau selesai pendidikan konsultan penyakit tropik dan infeksi FKUI. Pekerjaan saat ini dari 2011 sampai sekarang staf medis dan staf pengajar divisi penyakit tropik dan infeksi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. 2015 sampai sekarang penanggung jawab tahap 2 Prodi SP1 IPD FKUI RSCM. Koordinator 2017 sampai sekarang koordinator pendidikan SP1 divisi tropik infeksi. 2019 sampai sekarang ketua SMF Ilmu Penyakit Dalam RSU Universitas Indonesia. 2013 sampai sekarang staf medis dan anggota komite medis RS Medistra. Keanggotaan dalam organisasi profesi 2005 sampai sekarang anggota ID, 2014 sampai 2019 wakil sekjen PP Petri, 2015 sampai 2018 member ESCMID, 2018 sampai sekarang wakil sekjen PB Pabdi, 2019 sampai sekarang sekjen PP Petri, dan 2019 sampai sekarang member IDSA. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan presentasi dari Dr. Edit. Untuk itu akan dibacakan sebentar tata tertib sambil menunggu beliau. Tata tertib mengikuti webinar. 1. Peserta tidak perlu raise hand untuk bertanya. Silakan mengajukan pertanyaan dengan cara mengetik di kolom chat dengan menyebut secara lengkap nama institusi pembicara yang dituju dan pertanyaan. Pada akhir webinar akan ada feedback form. Mohon diisi sebagai absensi dan untuk mendapatkan sertifikat feedback form akan ditutup 20 menit setelah acara selesai. Peserta dilarang merekam dan atau menyiarkan sesi webinar. Kami akan upload sesi webinar secara eksklusif di channel YouTube Tanya Internis. Baiklah, mungkin Dr. Adityo sudah siap. Kami persilakan Dr. Adityo, waktu sekitar 30 menit. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Heri Kongko. Maaf, suara saya bisa didengar, Dok? Halo? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Suara saya bisa didengar, Dok? Bisa, Dok. Halo. Bisa. Jelas, Dok. Oh, bisa. Suaranya jelas. Oh, baik. Baik, terima kasih. Saya izin untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pabdi Cabang Depok yang telah mengundang kami untuk berbagi pada webinar yang baik sekali pada pagi hari ini, dan saya diberikan kepercayaan untuk membawakan topik mengenai current evidence-based clinical management of COVID-19. Waktu yang diberikan kepada saya adalah 30 menit, jadi mungkin saya akan memanfaatkan waktu saya dengan baik. Jadi saya akan mulai, seperti biasa kita mulai dari data epidemiologi. Kita bisa lihat bahwa memang hingga saat ini
COVID masih menjadi permasalahan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, dan bahkan kita saat ini bisa melihat fakta bahwa di Eropa banyak negara yang mengalami second wave. Dan penambahan kasusnya pun luar biasa, mereka mendapatkan tambahan kasus per hari itu sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Jadi Indonesia saat ini penambahan kasusnya sudah mulai landai, tapi saya yakin landainya kasus ini karena penerapan PSBB yang kembali diperketat selama beberapa saat yang lalu. Dan saat ini kita sudah masuk lagi ke PSBB transisi, ditambah tadi disinggung juga mengenai masalah long weekend dan yang lain-lain. Ya saya kira mungkin kita akan melihat lagi kenyataannya dalam 1-2 minggu ke depan ini, apakah betul kita sudah tidak lagi mendapatkan penambahan kasus yang signifikan atau ternyata kasusnya akan bertambah lagi. Sebelum saya masuk ke paparan, tentu kita mulai juga dari awal mula bagaimana virus ini bisa menimbulkan permasalahan di tubuh manusia. Ya, kembali lagi kami ingatkan penyebab infeksi dari COVID-19 adalah virus SARS-CoV-2. Dan SARS-CoV-2 ini mendapatkan nama SARS-CoV itu karena memiliki beberapa kemiripan struktur dengan SARS-CoV-1 yang menimbulkan masalah epidemik di tahun 2002. Dan kemudian coronavirus ini ternyata juga menimbulkan ancaman kesehatan di tahun 2012, waktu itu dengan MERS. Dan saat ini kita jelas menghadapi pandemi global oleh karena keluarga dari coronavirus, dan oleh karena penyakit ini menimbulkan bahaya yang besar, maka diberikan nama Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus kedua. Dan bagian struktur yang berperan besar di dalam proses infeksi dan internalisasi dari protein dari virus ini masuk ke dalam tubuh atau sel tubuh manusia adalah keberadaan ACE2 reseptor yang ada di permukaan sel tubuh manusia. Dan yang jadi permasalahan, ekspresi dari ACE2 reseptor ini ternyata tidak hanya di permukaan respiratori, dia juga ada di berbagai permukaan sel tubuh yang lain, termasuk di pencernaan, bahkan juga dikatakan di jantung ada, di ginjal ada, dan juga di neurologic system. Jadi oleh karena itu kita tidak kaget kalau ternyata manifestasi klinis dari COVID ini sangat-sangat variatif. Saya pun meskipun dari bulan Maret awal pandemi sampai sekarang saya terus berjibaku melawan virus ini, penyakit ini maaf, tapi saya masih terus tidak jarang terkaget-kaget gitu menghadapi manifestasi klinis yang muncul pada pasien-pasien. Karena memang ternyata banyak yang masih kita belum ketahui. Dan setelah virus ini berikatan dengan reseptor, dia mengalami internalisasi, kemudian kaskade proses translasi genetik, dan akhirnya terproduksilah virus yang baru. Dan yang jadi permasalahan adalah pada saat virus ini terus berkembang biak dan bereplikasi di tubuh kita, maka bangkitan imunitas yang akan muncul sebagai bentuk pertahanan ini bisa seperti pisau bermata dua. Kalau dia efektif, maka virus itu dapat clear, dapat hilang. Tapi kalau dia inefektif, maka yang terjadi adalah produksi sitokin yang berlebihan. Dan kita kenal sebagai badai sitokin. Yang kemudian kondisi inilah yang pada akhirnya menimbulkan ancaman di organ hingga kematian. Dan ternyata memang virus ini memiliki kehebatan. Jadi wajar dan sangat-sangat masuk akal kalau kita memang harus terus waspada terhadap virus ini. Kenapa? Karena ternyata virus ini mampu melakukan escape dari proses imunitas tubuh yang efektif. Jadi tubuh kita seperti dikecoh gitu pada saat berhadapan dengan virus ini. Karena dia mampu melakukan escape atau evading dari sistem bersihan yang efektif dengan cara menurunkan kadar interferon, kemudian menghambat proses respons seluler yang adaptif, bahkan innate-nya pun juga diganggu. Sehingga pada saat ini menjadi dominan, maka virus ini akan terus berkembang biak dengan nyaman di dalam tubuh kita karena dia escape dari sistem bersihan tubuh, dan pada akhirnya kita akan berhadapan dengan problem bagaimana caranya kita bisa melakukan clearance terhadap virologi
atau terhadap virus yang efektif. Dan ini semua akan ditambah dengan kondisi-kondisi penyerta. Misalnya pasien kita sudah memiliki komorbid, atau pada saat pasien terinfeksi dari awal jumlah virus yang sudah tinggi, dan yang lain-lain. Jadi ini adalah problem pertama yang membuat rumitnya kita dalam berhadapan dengan penyakit ini. Dan kemudian setelah virus ini masuk ke dalam tubuh, kita tadi sudah menyinggung bahwa salah satunya adalah bangkitan respons imunitas dalam upaya untuk menghilangkan virus. Meskipun virus ini escape, tapi tentu tubuh kita akan terus berusaha untuk melakukan bersihan. Dan apabila yang lebih dominan adalah bersihan imunitas yang innate atau alamiah, maka yang diproduksi adalah sitokin secara berlebihan karena dia jadi menjadi tidak terarah arah bersihannya gitu, jadi nggak terarah, sehingga akhirnya terjadilah produksi sitokin yang berlebihan. Dan salah satu cytokine proinflamasi yang mendapatkan sorotan luas saat ini adalah interleukin 6. Dan manakala kondisi ini menjadi sangat dominan, maka yang terjadi adalah kerusakan dari jaringan yang terdampak. Dalam hal ini, kalau kita berbicara saluran nafas, tentu adalah di alveolus sebagai muara atau ujung akhir dari saluran nafas, di mana di sini akan terjadi kerusakan di epithelial alveolarnya, kemudian juga dapat terjadi kerusakan di pembuluh kapiler di sekitar alveolar, sehingga menimbulkan kebocoran plasma yang dari pembuluh darah masuk ke dalam alveol, dan akhirnya terjadi udem paru, dan ini yang kita kenal sebagai ARDS. Dan oleh karena kerusakan yang terjadi di dinding endotelial, maka ekspresi dari tissue factor pun meningkat, dan akhirnya bangkitan koagulasi pun juga meningkat. Oleh karena itu jangan kaget kalau kita akhirnya berhadapan dengan kondisi hiperkoagulasi pada pasien-pasien COVID kita, dan saya sendiri pun baru sekali berhadapan dengan pasien dan kadar D-dimernya melebihi 100.000. Itu baru di COVID. Dan 3 hari yang lalu saya dapat kasus kedua saya yang D-dimernya fantastis sekali, 206.000. Jadi saya kira ini nggak main-main, karena D-dimer itu normalnya di bawah 500, ternyata pada pasien-pasien yang saya tangani peningkatannya bahkan mencapai ratusan ribu. Jadi luar biasa sekali koagulasi yang terjadi, dan tentu bangkitan hiperinflamasi ini akan menimbulkan crosstalk ke organ-organ yang lain, dan pada akhirnya menimbulkan gangguan multi organ. Dan kenyataan ini sudah kita buktikan melalui pemeriksaan interleukin dan proinflammatory cytokine yang lain, di mana pada pasien-pasien peningkatannya bisa mild, tapi bisa juga luar biasa. Kita lihat di sini interleukin cut off-nya 12, dari beberapa pasien yang kami tangani, peningkatannya bisa sampai ratusan seperti ini. Jadi luar biasa sekali bangkitan hiperinflamasinya yang terjadi. Dan karena tadi kita sudah singgung juga bahwa salah satu bagian tubuh kita yang terdampak oleh COVID ini adalah di daerah endotelial, maka kerusakan endotelial ini tentu tidak hanya terjadi di alveolus atau di sekitar alveolus, tapi juga terjadi di organ-organ yang lain. Oleh karena itu, ancaman terhadap jantung, ya, ischemic stroke misalnya, atau acute kidney injury, karena kerusakan di glomerulus dan yang lain-lain ini akan terjadi. Maka kewaspadaan kita terhadap endothelial problems ini menjadi harus terus kita perhatikan, dengan juga ancaman hiperkoagulasi. Dan ini hanya salah satu contoh saja, peningkatannya bisa mencapai ribuan. Tadi kami sudah singgung, 1-2 kasus kami dapatkan bahkan sampai ratusan ribu. Dan seperti layaknya penyakit infeksi pada umumnya, kita mesti tahu kapan sih sebetulnya waktu yang paling berisiko bagi kita untuk berhadapan atau berjibaku dengan penyakit COVID. Dan saya kira kita semua sudah memiliki banyak pengalaman, dan saya kira kita semua sudah melihat kenyataan dan fakta bahwa betul di minggu kedua adalah fase yang paling berisiko untuk pasien-pasien kita, ya. Dan disinilah ancaman terhadap pneumonia, ARDS hingga multi organ failure itu akan meningkat. Jadi kalau kita sedang berperang melawan COVID, maka minggu kedua dari semenjak onset gejala itu menjadi sangat-sangat krusial. Dan saya kira data ini juga yang diamini di luar negeri. Dan prinsip utama dari tata laksana COVID tentunya adalah pada saat kita mencoba melakukan evaluasi keseimbangan antara kapan kita memang lebih menunjukkan kepada
treatment untuk melawan virusnya, atau kapan kita sudah harus berhati-hati terhadap kondisi inflamasi yang berlebihan. Dan pada akhirnya memang ya sama seperti yang sebelumnya terbagi menjadi 3 stage, yaitu stadium viral response, early infection, pulmonary phase, ini sekitaran minggu kedua, dan kemudian minggu kedua akhir, minggu ke-1, minggu kedua, ini mungkin di minggu pertama, 5 hari pertama, ini ya barangkali transisi minggu pertama, minggu kedua, hati-hati di sini. Dan pada saat sudah menuju minggu 2 akhir ketiga, saya kira hati-hati inflammatory response akan lebih dominan atau fase hiperinflamasi. Sehingga tentu prinsip terapi atau manajemen yang dapat kita lakukan adalah pertama pemberian antivirus untuk memotong viral response dan pemberian immunomodulators untuk memotong hyperinflamasi. Dan menurut definisi kasus terakhir yang kita lihat ya dari Kemenkes dan juga dari WHO di bulan Mei 2020 ini, mereka akhirnya ya Indonesia ya, kita akhirnya tidak lagi menggunakan istilah ODP, PDP. Yang kita gunakan sama persis seperti WHO, yaitu suspect, probable, dan confirm. Jadi saya kira saya menghimbau kembali sejawat untuk kita tidak lagi menggunakan istilah ODP dan PDP atau OTG, karena itu semua istilah yang sudah kita tinggalkan. Sekarang kita mengenal istilah suspect, probable, dan confirm. Dan karena penyakit ini bergerak sedemikian cepat, WHO pun juga terus melakukan revisi terhadap panduan-panduannya. Dan tadi kita lihat di Indonesia kita mengacu kepada aturan main WHO bulan Mei, tapi ternyata di bulan Agustus yang lalu keluar definisi yang baru. Dan saya kira kita dari Kemenkes belum melakukan adjustment terhadap ini, tapi saya kira kita sudah mesti tahu mengenai aturan yang baru ini. Bahwa suspek dari WHO yang terakhir di bulan Agustus itu berdasarkan kepada kriteria klinis. Jadi clinical criteria, ya demam atau batuk, ditambah dengan gejala-gejala ini, gitu misalnya, dan epidemiological criteria, misalnya dia berada di daerah yang memang endemis terhadap COVID, gitu, ya saya kira tidak ada bagian di belahan dunia ini yang saat ini tidak menjadi sorotan atau ancaman dari penyakit COVID. Jadi begitu clinical criteria 1 terpenuhi dan epidemiological criteria 1 saja terpenuhi, ini sudah masuk kriteria suspected. Atau pasien itu muncul dengan gejala yang berat dan kita tidak bisa jelaskan kenapa dia begitu, ini masuk juga kriteria suspected. Kemudian satu tingkat yang lebih tinggi adalah probable. Probable adalah kriteria klinis ditambah dengan adanya riwayat kontak dengan pasien probable atau confirm. Jadi kalau kita melihat dari kriteria di bulan Mei, ini dikatakan suspek. Tapi di bulan Agustus, dengan adanya riwayat kontak, itu definisinya adalah probable. Dan kemudian, clinical criteria ditambah dengan imaging yang sesuai, misalnya ronsen atau CT scan dengan gambaran GGO, itu juga langsung dibilang probable. Atau yang unik sekali di sini adalah adanya keluhan anosmia. Terlepas dari masalah ini, begitu ada anosmia saja, ini langsung bisa kita bilang sebagai probable case. Sementara untuk confirm, ya semua yang sudah dibuktikan dengan PCR. Jadi ini saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua, bahwa gunakanlah kriteria yang terbaru berdasarkan WHO, yang juga saat ini istilah ini sudah digunakan juga di Indonesia. Suspect, probable, dan confirm. Dan tentu pada saat kita sudah dapat memilah pasien kita, suspek misalnya, tentu kita harus melakukan klasifikasi, apakah dia tergolong yang ringan, atau yang sedang, atau yang berat, karena nanti ini menentukan tata laksana selanjutnya, apakah masih boleh diisolasi mandiri, atau dia harus kirim ke rumah sakit darurat, misalnya ke Wisma Atlet, begitu, atau harus dirawat di rumah sakit. Sementara untuk orang tanpa gejala itu sudah nggak ada lagi definisinya, yang ada kembali ke kontak erat, dan kalau kontak erat, anjurannya karantina mandiri. Jadi karantina ini ditujukan bagi yang sehat dan hanya memiliki riwayat kontak, sementara isolasi digunakan untuk pasien yang sakit dan bergejala, namun masih ringan.
Dan ini adalah pembagian kita mengakses tingkat derajat COVID. Sebetulnya ada 5. Di sini ada tanpa gejala, jadi COVID confirm tanpa gejala, dan di sini COVID confirm kritis. Tapi saya kira tanpa gejala dan kritis itu kutubnya ekstrim, jadi kita dapat membagi dan mengenali dengan mudah. Tapi kalau yang ini, ringan, sedang, berat, disinilah yang seringkali membingungkan. Dan secara prinsip, kita mengatakan COVID ringan pada saat kita sudah melakukan imaging misalnya dan kita tidak mendapatkan bukti tanda-tanda pneumonia. Itu artinya COVID-nya ringan. Tapi pada saat kita mendapatkan gambaran pneumonia, baik dari CT scan atau chest X-ray, itu termasuk COVID gejala sedang. Dan kalau COVID gejala sedangnya ditambah dengan gejala awal respiratory distress, RR-nya naik lebih dari 30 atau saturasi oksigen turun, ini termasuk pneumonia yang berat. Dan hati-hati, kapan kita harus mulai mengevaluasi pasien lebih ketat adalah pada saat mereka tergolong pneumonia yang sedang. Karena perubahan menjadi berat itu mudah sekali. Dan ini adalah contoh kasus yang pernah kami tangani. Kita bisa lihat, maaf, ini, sorry. Ini kita lihat pasien baru masuk, gambaran GGO-nya di basal minimal sekali, ya, sampai ke apex-nya bersih, dan dalam hitungan hari pasien mulai menunjukkan tanda-tanda RR yang meningkat dan saturasi yang mulai ngepres di 93%, dan kami lakukan evaluasi ulangan, kita bisa lihat perubahannya luar biasa sekali. GGO-nya luas sekali, dari basal sampai menuju apex. Kita bisa melihat adanya GGO. Jadi penambahannya luar biasa progresif. Dan pasien saat itu dalam kondisi berat menuju kritis, dan kami melakukan penanganan khusus, dan alhamdulillah pasien ini tertolong tanpa harus turun ke ICU. Dan kemudian ini adalah hal yang juga perlu kita perhatikan, karena ini banyak menjadi perbincangan. Kapan pasien dikatakan selesai isolasi? Jadi pada prinsipnya dari WHO itu memang membagi menjadi 2, yaitu non-test based dan test based. Yang non-test based inilah yang saat ini kita banyak kenal, 10+3. 10 hari dari mulai perjalanan klinis, ditambah setidaknya 3 hari bebas keluhan. Tapi kriteria ini dikeluarkan sebetulnya adalah untuk mengakomodir negara-negara yang memang memiliki keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan PCR, karena WHO juga harus memikirkan negara-negara di Afrika dan yang lain-lain. Tapi kalau kita memiliki kemampuan, WHO tetap juga menganjurkan untuk kita dapat melakukan pemeriksaan, karena bagaimanapun ada beberapa kondisi yang memang tidak mungkin untuk tidak diperiksa. Misalnya pasien dengan komorbid, pasien usia tua, atau pasien tinggal di daerah, kalau misalnya kita pulangkan, dia akan masuk ke dalam rumah yang sangat padat penduduk, begitu, yang akhirnya saya kira, maksudnya WHO terus menganjurkan hal seperti ini, ya tentu harus ditegakkan berdasarkan PCR. Jadi artinya kita buktikanlah, upayakanlah kita buktikan sampai PCR-nya memang betul-betul sudah aman. Dan memang dengan adanya data-data PCR, kita tentu jadi bisa lebih confident untuk memberikan anjuran-anjuran kepada pasien kita. Nah, oleh karena tadi kita sudah mengenal bagaimana cara virus ini masuk, menginfeksi, bereplikasi, sampai menimbulkan masalah, kita juga bisa mencermati bahwa obat-obat yang kemudian dianggap dapat menjadi pilihan-pilihan, itu ternyata memang obat-obat yang bekerja di dalam proses mulai dari capture virus dan reseptor, hingga internalisasi dan replikasi. Disinilah obat-obat yang diharapkan dapat efektif dalam menghadapi COVID dapat bermanfaat. Misalnya kloroquine itu dikatakan memiliki potensi menghambat fusi membran. Kemudian lopinavir, obat HIV yang ternyata juga dapat dikatakan efektif, itu ternyata menghambatnya di proses proteolisis, jadi dia di protease enzim. Kemudian yang saat ini sedang trending, remdesivir, favipiravir, itu bekerja dengan menghambat enzim RDRP. Jadi proses replikasi dari kromosom tidak bisa terjadi dengan optimal, sehingga diharapkan proses pembentukan virus yang baru pun dapat ditahan. Dan oleh karena penyakit ini memang betul-betul menjadi ancaman dan semua sedang bergiat untuk mencari jalan keluarnya, maka obat-obat yang dianggap dapat memiliki potensi untuk memberikan manfaat, saat ini terus dilakukan evaluasi. Baik dengan
penelitian yang bersifat cohort maupun penelitian yang bersifat RCT. Tapi tentunya RCT lah yang kita tunggu, karena RCT yang paling dominan. Dan kita bisa lihat ada beberapa antivirus yang saat ini dievaluasi, kemudian obat-obatan supporting agent yang diharapkan dapat bermanfaat, dan juga terapi suportif yang lain termasuk antikoagulan yang juga dapat memberikan benefit. Ya, ini semua masih terus dievaluasi dan kita terus melihat perkembangan yang ada. Dan selain dari proses replikasi internal tadi, kita juga perlu mengetahui bahwa ternyata virus SARS-CoV-2 ini juga memiliki keunikan di permukaan selnya, di mana ada beberapa protein-protein yang kemudian protein-protein inilah yang digunakan sebagai targeted gene. Jadi nanti kalau sejawat melihat data PCR, sejawat juga mungkin perlu memahami ada yang N, ada yang RDRP, ada yang E, ada yang ORF. Ini semua adalah titik tangkap di mana PCR itu diharapkan dapat mendeteksi keberadaan virus. Dan umumnya dibutuhkan 2 pemeriksaan positif dari ini, misalnya N1 atau N2 positif, atau E dan RDRP-nya positif, atau N dengan ORF-nya yang positif, untuk kita bisa mengatakan bahwa ini adalah konfirmatif. Dan kemudian ini tentunya berangkat dari sini juga, ya akhirnya sama seperti slide sebelumnya, beberapa potensial terapi yang dapat dilakukan selain obat-obatan. Mungkin nanti setelah ini Dr. Nyoto akan membawa mengenai plasma convalescence, dan tentunya saat ini yang sedang trending sekali adalah vaksin. Dan saat ini opsi-opsi treatment pengobatan kita sudah lihat, kebetulan kami juga terlibat di 5 OP bersama dengan 4 organisasi profesi di luar penyakit dalam, kemudian WHO tentunya, Kemenkes, kami berupaya untuk membuat pedoman-pedoman ini untuk membantu sejawat semua, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kita mentata laksana pasien-pasien kita. Ya tentu yang pertama adalah protokol umum, di mana di sini tercakup obat-obatan yang sifatnya memodulasi sistem imun, yang mungkin nanti oleh Dr. Sukamto akan dibahas lebih detail mengenai vitamin D, dan peranannya dalam bangkitan respons imun dalam harapan dapat memberikan clearance respons viral yang baik, dan juga mencegah terjadinya kondisi hypercytokine. Tapi kemudian tentu terapi spesifik seperti antivirus, dan juga terapi yang mengontrol sistem imun secara langsung seperti steroid, tocilizumab, hingga convalescence plasma therapy ini dapat kita upayakan dalam kondisi khusus. Dan kita coba melihat data-data evidence mengenai terapi-terapi yang ada. Pertama hidroksikloroquine, ya, ini sempat menjadi perbincangan hangat karena waktu itu di Lancet pernah dipublish mengenai bahaya dari hidroksikloroquine yang kemudian ternyata terjadi satu dan lain hal, dan akhirnya paper itu dicabut lagi. Dan pada akhirnya kita perlu mempelajari lebih lanjut apakah betul obat ini berbahaya. Dan dari studi yang dilakukan oleh Recovery Group, ya, ini studinya sifatnya RCT, jadi bagus ya. Dia melakukan evaluasi terhadap manfaat pemberian hidroksikloroquine dengan primary outcome-nya adalah 28 days of mortality. Dan kemudian secondary outcome-nya discharge dari rumah sakit kurang dari 1 bulan, dan penggunaan alat ventilator mekanik. Dan kita lihat kalau untuk kematian memang kesannya pooled risk ratio-nya, rate ratio dari hidroksikloroquine nggak memberikan manfaat yang besar, bahkan lebih baik katanya standard of care. Namun ya kembali dengan jumlah sampel yang cukup besar, ternyata tidak didapatkan kemaknaan statistik. Jadi artinya ya kita mesti lihat juga, ya obat ini mungkin memang tidak bermanfaat, tapi rasanya kalau untuk menimbulkan bahaya kematian juga kayaknya enggak juga gitu. Karena tetap melewati angka 1. Jadi padahal jumlah sampelnya besar. Jadi ya kalau kita mau memojokkan hidroksikloroquine dibenturkan dengan ancaman kematian yang meningkat, rasanya secara statistik kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Ya. Namun kalau dilihat dari secondary outcome, yaitu discharge dari rumah sakit kurang dari 28 hari, ternyata terdapat perbedaan yang bermakna dengan memberikan hidroksikloroquine pada studi ini, di mana dapat menurunkan waktunya sebesar 10%. Begitu, dengan angka kemaknaan statistik yang juga bermakna. Jadi ini menjadi suatu hal yang menarik mengenai hidroksikloroquine.
Dan ini ada studi yang lain melakukan meta-analisis ya. Kalau ini mungkin bukan satu single study, dia meta-analisis. Jadi ini campuran, barangkali ada cohort dan yang lain-lain begitu, atau ada yang case series juga mungkin. Nah, di sini mereka melihat terhadap beberapa outcome. Kembali lagi mortality diuji dan ternyata ya kita bisa lihat angkanya tidak berbeda bermakna antara yang diberikan HCQ maupun tidak begitu ya. Ya, kemudian untuk clinical deterioration juga tidak bermakna. Namun kita bisa lihat di sini HCQ nampaknya memberikan dampak yang cukup baik dalam hal menurunkan demam. Sebesar 50% lebih cepat menurunkan demam. Ya, meskipun kita kembali lihat di sini bahwa tetap menyeberangi angka 0. Jadi risk difference-nya tidak bisa mean difference-nya tidak bisa kita nyatakan bermakna secara statistik. Tapi kalau kita lihat secara pooled, kayaknya kok lebih cenderung ke favoring HCQ. Dan ini adalah remdesivir ya. Jadi tadi HCQ, ini faktanya remdesivir yang saat ini sedang menjadi trending drugs ya untuk COVID. Ini dari ACTT1 study group, ini studi yang dilakukan di Amerika. Kita bisa lihat jumlah sampelnya 1.000 orang, baik yang mendapatkan remdesivir maupun placebo. Adapun pemberiannya selama 10 hari dengan loading dose di awal 1 kali. Dan kita bisa lihat, kalau tadi mereka menguji terhadap mortality, yang di sini yang dilihat outcome-nya time to recovery. Jadi agak berbeda outcome yang dilihat. Dan untuk time to recovery, kita bisa lihat recovery rate ratio dari pemberian remdesivir dikatakan berbeda bermakna dengan 1,29, dan ini tidak menyeberangi angka 1. Tapi ya kembali lagi, ini outcome-nya time to recovery, mereka nggak melaporkan yang mortality. Jadi ya saya kira kadang-kadang memang kalau untuk melihat data-data seperti ini, kita memang harus lebih apa istilahnya ya, kritis begitu. Dan ini yang kita tunggu-tunggu mengenai solidarity trial. Kebetulan kami di RSCM terlibat langsung dalam studi ini di unit Kiara yang khusus menangani COVID. Dan kita bisa lihat ini besar sekali, 405 rumah sakit tersebar di 30 negara dan melibatkan 11.000, hampir 11.300 dewasa. Dan yang dijadikan evaluasi pada studi RCT ini adalah remdesivir tunggal, hidroksikloroquine tunggal, lopinavir tunggal, kemudian interferon ditambah lopinavir, dan interferon ditambah dengan standard of care. Dan kita bisa lihat studi ini ya memang awalnya harusnya 4 arm dilakukan dengan baik, tapi kemudian setelah ada studi di Lancet yang tadi dipublish ya, kita singgung ya, maaf, yang kemudian ternyata kontroversial, arm hidroksikloroquine ini berhenti lebih awal di bulan Juni. Dan waktu itu kami yang melakukan studi ini juga ya sempat bingung ini kenapa di stop nih solidarity. Rupanya setelah di withhold kemudian dikeluarkan lagi, ternyata mereka menghentikan arm hidroksikloroquine lebih awal. Dan kemudian dihentikan lagi yang kedua kalinya di bulan Juli untuk menstop lebih awal lopinavir, sehingga pada akhirnya yang terus berjalan adalah remdes tunggal ditambah dengan ini. Dan kalau kita lihat ya, mereka melihat hanya satu outcome, yaitu terhadap mortality. Diadu dengan usia dan kondisi terpasangnya ventilator atau tidak. Dan kita bisa lihat ternyata remdesivir kalau dilihat dari pooled ratio of death-nya ya, RR-nya, rate ratio untuk death sama, ternyata tidak juga didapatkan perbedaan yang bermakna gitu. Menempel sekali di angka 1. Padahal ini yang digadang-gadang sebagai obat yang terpilih. Hidroksikloroquine katanya lebih tidak bermanfaat lagi karena kontrolnya yang lebih baik. Kemudian untuk lopinavir bahkan persis di tengah nih, persis di tengah, jadi betul-betul tidak ada perbedaan yang bermakna. Sementara interferon posisinya juga sama seperti hidroksikloroquine. Jadi kalau kita lihat dari sini, nampaknya memang tidak ada obat-obat yang terbukti secara bermakna dan efektif dapat menurunkan angka kematian pada COVID dibandingkan standard of care. Dan ini adalah meta-analisis, jadi setelah RCT-nya, mereka coba membandingkan secara meta-analisis antara studi yang dilakukan Solidarity dan ACTT, yang tadi kami sudah singgung sebelumnya. Dan ternyata dari studi ini memang sepertinya manfaat yang lebih terlihat untuk remdesivir adalah pada kelompok yang risikonya lebih rendah. Ya, saya kira secara analogi dan logika, saya kira ya tentu kita bisa terima. Ya, kalau udah lebih berat,
sudah terpasang ventilator dan yang lain-lain, tentu angka mortalitas akan lebih meningkat. Sementara kalau lebih rendah ya tentu ini akan lebih besar kemungkinan untuk memberikan manfaat. Tapi ya kembali lagi, begitu dicampur lagi keduanya, ternyata tidak juga berbeda bermakna, padahal jumlah sampelnya besar. Jadi disimpulkan di penelitian ini memang nampaknya little or no effect untuk hospitalized COVID-19, ya, baik terhadap mortality, ventilasi, maupun lamanya tinggal di rumah sakit, ya. Dan memang kalau dilihat antara remdesivir dan interferon gitu, ya nampaknya memang remdesivir yang nampaknya seolah-olah masih memberikan manfaat yang cukup baik, meskipun secara statistik tidak bermakna. Dan ini adalah ya, lainnya, favipiravir, itu nggak masuk di Solidarity, tapi kita memiliki obatnya di sini ya, mereknya Avigan, favipiravir, dan memang sayangnya studi ini tidak banyak, sangat-sangat tidak banyak, hanya sedikit sekali. Dan dari meta-analisis ini yang dilihat pun juga outcome-nya juga bukan mortality, tapi clinical deterioration dan viral clearance, di mana ternyata dikatakan favipiravir dapat membantu atau mencegah terjadinya deteriorasi klinis dengan odds ratio seperti tertera di depan. Jadi setelah kita melihat berbagai hal yang cukup memprihatinkan dari fakta-fakta yang ada mengenai antivirus, jadi pertanyaannya lantas apa yang bisa kita lakukan, Dok? Apa yang sebenarnya betul-betul bermanfaat? Dan ternyata kembali steroid lah nampaknya yang dapat atau sudah terbukti dapat mencegah kematian dari COVID-19. Dan memang saat ini banyak sekali trials yang ongoing terkait dengan steroid, dari Dexa-COVID, Codex, Recovery Trial, sampai Med-COVID, mereka menggunakan hidrokortison, metilprednisolon, dan ada yang menggunakan dexamethasone tentunya. Dan kalau kita lihat secara umum, ternyata memang steroid dapat menurunkan angka risiko relatif terhadap kematian sebesar, kalau kita lihat di sini sekitar 20 sampai 25%, ya. Dan ini semua berbeda secara bermakna secara statistik. Jadi nampaknya memang betul kortikosteroid lah yang bermanfaat nih nampaknya. Tapi hati-hati, kalau kita memberikan steroid, berarti kita akan mengganggu respons imunitas. Kalau kita mengganggunya pada waktu yang tidak tepat, maka bukan manfaat yang kita dapatkan, tapi justru kita akan mengganggu clearance virus. Jadi sudah di awal kita lihat clearance virusnya sulit, ditambah kita kasih steroid secara berlebihan, maka clearance virusnya akan lebih limp lagi, akan lebih pincang lagi. Makanya ini akan menimbulkan risiko. Tapi kalau pasien memang sudah dalam kondisi hiperinflamasi, disinilah barangkali steroid akan memberikan manfaat. Jadi kami ingatkan, kalaupun kita mau ngasih steroid, jangan membabi buta. Mulailah dengan berhati-hati, tentukan timing yang tepat untuk bisa memulai memberikan steroid pada pasien-pasien kita. Dan kembali ini adalah systematic review, living guidelines. Ya, kita bisa lihat kembali yang memberikan manfaat adalah kortikosteroid, sementara untuk obat-obatan yang lain masih belum konklusif. Dan ini tocilizumab, obat yang saat ini juga trending dalam life saving, dan saya pun juga cukup sering menggunakan obat ini, terutama pada pasien-pasien yang berat sekali dan menuju kritis. Dan kita bisa lihat ternyata memang untuk menurunkan overall mortality, risk difference-nya ya cukup besar ya, sekitar 11%. Dan pada saat kita berbicara 11% menyelamatkan seseorang nyawa manusia, ini saya kira angka yang harus kita perhatikan betul. Namun kembali, karena ini semua adalah cohort, kita tunggulah RCT-nya. Dari Covacta trial yang sedang berjalan, kita tunggu hasilnya nanti seperti apa. Dan kembali kami ingatkan, ini adalah otopsi dari pasien-pasien COVID yang meninggal, dilakukan di Italia. Saya juga heran dan salut dengan Italia, mereka sangat agresif melakukan otopsi dari pasien-pasien yang meninggal. Ternyata bukti adanya koagulasi di paru-paru itu sangat-sangat dominan, selain dari masalah kebocoran plasmanya, kebocoran kapiler di alveolusnya, ARDS. Jadi saat ini kami di 5OP juga sangat-sangat mengingatkan kita semua, kalau berhadapan dengan COVID, jangan lupa evaluasi faktor koagulasi. Karena ancaman hiperkoagulasi itu nyata, dan kalau kita tidak kontrol ini, pasien kita bisa di ujung tanduk nyawanya oleh karena kondisi sudden death karena masalah emboli maupun trombosis. Dan ini mungkin yang akan dibahas oleh Dr. Sukamto nanti, bahwa oleh karena kita lihat antivirus kayaknya begitu kenyataannya, kemudian ya kita ada harapan di steroid, tapi kan nggak semua pasien kita kasih steroid, lantas apa yang bisa kita kerjakan? Ya kembali lagi, karena ini virus, maka upaya untuk meningkatkan respons imunitas ini menjadi sangat penting,
Dan kita bisa lihat beberapa struktur mikrokomponen seperti vitamin dan mineral disinyalir dapat memberikan manfaat, dan kita juga masih menunggu RCT-nya. Saat ini sudah berjalan banyak RCT yang mengevaluasi ini, dan kita lihat faktanya. Dan kemudian ini adalah vaksin, ini beberapa slide terakhir saya. Kita bisa lihat kandidat vaksinnya banyak sekali. Mereka mentargetkan di berbagai titik yang berbeda di virusnya, dan saat ini yang sudah masuk di fase 3 ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 vaksin yang masuk fase 3, dan saat ini yang kita tunggu Sinovac. Namun kembali lagi, saat ini yang menjadi isu adalah pemanfaatan atau penggunaan vaksin emergency versus ordinary. Yang dimaksudkan dengan emergency itu ya tanpa menunggu data-data klinis dan scientific, digunakan saja. Kalau ordinary ya paling tidak kita tunggu deh sampai fase 3 itu muncul. Dan saya kira saat ini kita sudah bisa melihat beberapa saat yang lalu guru kita Prof. Samsurijal, Dr. Iris, dan Dr. Kuncoro sudah memberikan webinar khusus mengenai ini yang pada prinsipnya sepertinya kita akan memilih untuk menggunakan yang ordinary. Jadi kita tunggulah fase 3 sampai muncul. Kenapa? Karena memang dari vaksin yang diharapkan neutralizing antibody. Tapi ya ternyata bisa aja terbentuk non-neutralizing antibody. Yang pada akhirnya kalau antibody ini yang dominan, ya mungkin ancaman ADE ini bisa ada. Meskipun tentu kita harus lihat dulu nantinya apakah betul demikian. Dan hal lain yang juga harus kita pertimbangkan adalah secara nature memang antibody dari coronavirus itu sifatnya short-lived. Dan ini sudah diuji di beberapa negara. Ini pasien yang terinfeksi dengan coronavirus ringan, ternyata antibody anti-reseptor binding, reseptor domain bindingnya, ini ternyata dapat mulai berkurang setelah 3 bulan, 90 hari. Jadi selain masalah safety, masalah efficacy dari vaksin ini juga menjadi perhatian kita. Dan saya kira ini penutup dari saya. Ya, ini penyakit baru, sampai saat ini masih belum ada evidence yang menunjang definitive treatment yang terbaik untuk menangani kasus ini. Dan meskipun demikian kita melihat nampaknya imunitas memegang peran kunci dalam mengontrol jalannya penyakit, maka upaya untuk menjaga imunitas yang baik itu nampaknya menjadi titik utama saat ini, dan harapan ada, namun memang kita harus menunggu terhadap fakta-fakta yang ada, dan rasanya semua ini akan bertitik tolak dari proses patofisiologi dari penyakit ini, guna kita dapat memberikan tata laksana yang terbaik dan memberikan pertolongan kepada pasien-pasien kita dan untuk diri kita sendiri tentunya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Heri. Baiklah, terima kasih Halo, Dok. Dr. Saya Adit belum mendengar suaranya, Dok. atas presentasinya yang komprehensif dan menarik. Teman sejawat bisa mulai membuat pertanyaan melalui chat supaya nanti bisa saya bacakan pada saat sesi diskusi. Terima kasih sekali lagi Dr. Adityo. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita mengenai tata laksana infeksi COVID-19.